karena kita nih tidak menyalahi aturan, ya santai aja Mas. Sampai saya bilang, Bu kalau bisa DNR 6 bulan sekali ya didatangi. Ya pernah lah Mas, pasti kan orang pikir, ini kok produknya bagus, cepet banget begini, jangan-jangan ada merkuncrit gitu kan. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan podcast iNews. Ini baru informasi. Ya, kita masih bersama dengan Koko Hendrik dan Cece Nuri. Ya. Kali ini kita ngobrol soal bisnis yang tidak jauh dengan kecantikan. Ya. Apa itu ya? Soal maklon. Nah, maklon ini kan sebenarnya gini ya, bisnis ini sebenarnya dicari, cuman kan banyak sekali pemula-pemula itu bingung harus bagaimana. Sebenarnya bisnis maklon itu peluangnya bagaimana sih, kalau Koko melihatnya? Jadi maklon itu membuka kesempatan selebar-lebarnya para istilahnya personal yang ingin punya usaha, ingin punya brand sendiri, namun terbentur dari satu ekonomi, mungkin modalnya pas-pasan. Terus kalau kita membuat pabrik sendiri itu kan perizinannya kan susah, banyak yang harus diikuti. Nah, maklon ini kesempatan buat orang yang oke lah, saya mau punya brand, cuma saya nggak mau ribet produksi, nggak mau ribet ngurus izin ABCDE. Nah, maklon adalah solusinya. Kalau maklon ini sebenarnya sudah lama, maksudnya pabrik juga sudah lama, dari lama juga sudah banyak yang buka maklon. Cuma ya kita dulu punya pengalaman sih dengan budget pas-pasan, mau ribet ini itu nggak bisa, akhirnya kita maklon di sebuah perusahaan. Cuma waktu itu maklon itu masih dengan budget yang sangat besar, karena kita harus produksi beberapa ribu, dan semua itu walaupun kita mau maklon itu masih susah gitu loh, karena dengan budget yang tinggi, terus metode penjualannya juga masih terbatas, ya susah juga gitu. Pabrik juga nggak fleksibel, nggak bisa melihat customer ini tuh gimana. Yang penting pabrik SOP-nya A, B, C, D, E, ya sudah, lu mau ikutin nggak ya sudah gitu. Nah dari situ istilahnya kayak kita ini, wah kok gini ya gitu loh. Akhirnya ya udahlah, sekalian aja kita bikin maklon dengan membuka kesempatan yang nggak besar-besar orang untuk produksi. Karena kan di pabrik kita, kalau saya boleh spill sih Mas, MOQ-nya cuma 50 piece. Bisa itu? Bisa. 50 piece kita kerjakan dengan servis sama dengan yang produksi ribuan, kita servisnya sama. Urusan dokumen kita yang kerjakan, perizinan kita yang kerjakan. Terus walaupun nanti kayak minta tolong di videoin promosi, kita bantu, desain kita bantu, semua kita bantu. Ya, maksudnya ini adalah kayak ini loh kalau bahasa kasarnya dendam masa lalu, ya bisa dibilang dendam masa lalu. Gitu. Cuma dendam masa lalu kita konversikan yang lebih positif. Jadi membuka kesempatan orang untuk menjadi brand owner seperti itu, untuk persaingan di dalam negeri seperti itu. Cece melihat nih potensi bisnis maklon itu bagaimana Cece? Dari sisi Cece. Nah, kalau untuk bisnis maklon ini memang untuk pasarnya ya. Kebetulan kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar kan mereka kan ngambil pasarnya besar-besar. Nah, mereka itu tidak pernah melihat pasar-pasar yang di bawahnya itu banyak banget Mas. Tetapi ya itu, mereka tuh terkendalanya di modal.
Nah, dan mereka pikir Maklon itu harus mengeluarkan budget sampai ratusan juta. Nah, sedangkan kan untuk UMKM kecil, uang 50 juta dari mana sih, Mas? Iya kan? Nah, dengan melihatnya seperti itu, makanya kita tuh fokus untuk mengambil pasar-pasar yang di bawah ini. Nah, dari mereka mulai dari 50 pieces, terus kita urus, terus kita bantu, akhirnya mereka sekarang ada yang produksi sampai ratusan ribu pieces per bulannya. Dari 50 biji menjadi 100 ribu pieces itu ada, Mas. Dan itu nanti produknya di bawah CVNR ya? Atau bagaimana itu prosesnya? Kalau untuk produksi benar atas nama NR Herbal Care, tetapi untuk nama brandnya sendiri itu murni atas nama mereka, Mas. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat mereka itu sudah tidak bekerja sama lagi dengan NR, untuk nama brandnya itu 100% menjadi hak miliknya mereka. Itu ada itunya ya, apa? MOU-nya, iya benar. Walaupun cuma 50 pieces, Mas, kita adakan MOU. Jadi benar-benar perlakuannya sama seperti mereka itu sudah brand-brand yang produksi di atas 1000, di atas 5000 itu sama. Dan itu potensi untuk diklaim enggak ya? Misalnya nih kayak ada yang viral juga gitu loh ya, bahwa inisial H atau siapa gitu loh ya. Itu kan ketika produknya ini bagus, akhirnya dia produksi dengan komposisi yang sama, tapi nama yang berbeda ya misalnya. Itu dilakukan enggak di NR atau itu clear enggak bisa atau bagaimana? Nah, kebetulan kalau untuk di NR sendiri, setiap brand itu kita buatkan komposisi tersendiri, Mas. Jadi suatu saat kalau brand ini memang viral, ada customer lain yang mau membuat dengan yang komposisi yang sama, itu tidak bisa. Jadi kita akan membuatkan mereka komposisi yang hasilnya sama, tetapi untuk isinya yang berbeda. Atau bentuknya beda gitu ya? Iya, atau bentuknya beda. Terus mungkin yang satu agak gel, yang satu agak krim, seperti itu. Jadi kita nggak akan mematikan pasaran brand yang sudah besar gitu. Iya, takutnya seperti itu kan, mentang-mentang Maklon kan kok ya. Iya. Betul. Maklon misalnya, habis itu ini kok produknya bagus, banyak pasar menerima, udah saya klaim aja misalnya. Enggak, kalau kita enggak seperti itu, karena kita benar-benar menjaga customer ya, Mas ya. Kita etika bisnisnya benar-benar kita terapkan. Jadi kita nggak mau menjadi satu perusahaan yang perusahaan nakal gitu, kita nggak mau. Bahkan kita dibalik, Mas. Dibaliknya gini, kan biasanya kan pabrik seperti itu kan, wah ini yang Maklon ini ternyata pakai komposisi ini kenceng nih, pabrik mengeluarkan sendiri dengan komposisi sama, merek beda. Kalau kita dibalik, Mas, kita punya brand, kita ajak nih yang Maklon nih, kamu mau buat seperti ini enggak? Jadi brand kita awalnya memang dulu buat acuan, ini lu mau bikin ini enggak? Mau bikin ini enggak? Kalau mau nggak apa-apa nih, kalau kamu mau. Kan ya mereka kan butuh kayak inspirasi gitu, kita kasih inspirasi produk kita seperti itu. Nanti kan seni berjualannya kan mereka seperti itu. Karena memang termasuk pelayanan juga ya kok. Betul. Ini pengalaman saya juga gitu. Saya kan juga pernah mau Maklon gitu loh. Tapi ketika datang ke beberapa Maklon itu ada yang diminta harus sekian, misalnya harus 1000, harus 3000, harus mengeluarkan uang 50 juta dulu gitu. Padahal belum tentu kan produk ini laku di pasaran kan, seperti itu. Hal-hal seperti ini apakah kemudian Koko melihatnya ini UMKM ini ya, atau bagaimana mengklarifikasi ya, mengklasifikasi gitu ya. Jadi karena kita ngomong masalah mendevelop brand itu nggak hanya produk, Mas. Maksudnya di situ ada promosi, ada apa yang membutuhkan budget. Ya kalau produksinya aja sudah membutuhkan budget besar, gimana dia untuk promosi? Ya, jadi akhirnya kita kalau yang lain mau yang besar-besar, kita pupuk dulu yang kecil. Pupuk yang kecil. Ya kalau saya spill harga juga,
kita kan mulai dari 10 juta sudah dapat brand, sudah siap jual. Istilahnya kalau kita mau usaha angkringan aja segitu kurang kan. Tapi dengan kita membuka seperti itu kan minat untuk orang berentrepreneurship ini kan tinggi. Apalagi sekarang dengan didukung media sosial, e-commerce dan lain-lain yang begitu luar biasa kan. Jadi nggak hanya orang yang punya duit saya sekarang yang bermain di bisnis kosmetik, mahasiswa-mahasiswi pun sekarang sudah main nih. Dan mereka memang karena sudah di zamannya e-commerce ini keren sekali penjualannya. Ada nggak upaya untuk itu melakukan edukasi ke teman-teman mahasiswa entrepreneur atau ke kampus atau ke UMKM mengenai legalitas ini loh? Ya, kita beberapa sih sudah mulai, tapi masih di Universitas di Jombang ya. Kita belum datang untuk ke istilahnya universitas di Jawa Timur atau Surabaya, kita belum. Cuma kalau ada kesempatan kita pasti akan mau untuk sharing-sharing seperti itu gitu. Mengedukasi kalau kalian mau entrepreneurship usaha, kita ada jalan seperti itu. Kita bisa bantu mulai dari nol sampai kalian sampai sukses gitu. Ini kan nanti peluang ini. Artinya kan nanti kita bisa bicarakan. Ternyata begini loh sama Cece. Ketika saya itu masuk ke beberapa kampus, ya ternyata banyak juga mereka itu yang punya produk kecantikan. Tetapi mereka bingung juga untuk melegalkan ini bagaimana. Bahkan saya kemarin itu sempat ngobrol ke Kementerian Hukum HAM Jawa Timur ya. Mereka sebenarnya juga memfasilitasi itu gitu loh. Cuma kan masalahnya belum terrealisasi, tidak tahu masalah itu dari mana lah ya, kita tidak tahu gitu loh. Artinya kan itu saya pikir satu pasar juga gitu loh. Ya siapa tahu nanti bisa direalisasi gitu ke Surabaya kan gitu. Ya karena kan kalau untuk kita ngomong untuk memproduksi sendiri kan dari BPOM kan punya standar-standar tersendiri, mulai dari SOP pengerjaan, SOP-nya tempatnya, belum lagi kalau kita ngomong daerah kan ada untuk limbah dan lain-lain, itu kan harus dipikirkan juga. Nah kalau ya sekelas mahasiswa untuk memikirkan itu kan terlalu kompleks gitu ya. Suatu saat sih kalau memang punya ide-ide itu bisa kok sharing ke kita. Nanti maksudnya kita akan discuss ini produknya ini bisa masuk di regulasi BPOM atau enggak. Kalau bisa nanti caranya gimana, nanti akan kita bantu semuanya kok, seperti itu. Siap. Kalau tahapan maklon itu bagaimana supaya misalnya saya kepingin ada produk, tahapannya bagaimana mulai dari awal sampai kemudian pengurusan secara legal BPOM atau lain-lain, itu bagaimana tahapannya? Kalau untuk tahap maklon sendiri, yang pertama itu kita harus membuat sampel dulu. Jadi untuk calon customer atau calon maklon ini harus menyampaikan sama kita produk apa yang mau dibuat, komposisinya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Nanti dari pihak R&D akan membuatkan sampel produknya. Setelah selesai akan kita kirim ke customer. Terus kalau customer sudah uji sendiri dan sudah merasa cocok, baru kita naik ke BPOM. Tetapi kalau dia belum ada haki, sebelum naik ke BPOM kita harus membuatkan haki dulu ya, atau hak merek. Setelah hakinya selesai baru kita lanjut ke proses BPOM. Untuk BPOM sendiri kalau untuk produk pertama itu memakan waktu sekitar 4 sampai 6 minggu untuk keluar. Nah, setelah keluar baru kita bisa proses produksi. Setelah produksi, produknya baru bisa kita pasarkan. Seperti itu. Itu berapa lama ya? Kalau total dari awal? Produk yang baru ya? Iya, produk baru. Kalau untuk waktu itu sebenarnya tergantung dari customer-nya masing-masing. Semakin cepat dia menguji produk yang mau dia buat, maka prosesnya juga lebih cepat, Mas. Karena yang lama itu justru di produk sampling. Kan kadang-kadang ada customer yang menguji produk, satu produk aja dia bisa sampai 3 bulan. Nah, kalau misalnya uji produk aja sampai 3 bulan, untuk proses BPOM dan produksinya udah pasti minimal 4 sampai 5 bulan baru dia bisa keluar.
seperti itu. Tapi kalau misalnya customernya ini ngujinya cuma 1 bulan, dia sudah merasa cocok, ya paling sekitar 3 bulanan deh Mas untuk pertama kali ya, itu sudah bisa launching. Tetapi kalau untuk repeat order sendiri di tempat kita itu nggak lama sih, cuman sekitar 3 sampai 6 minggu aja itu sudah keluar. Oke. Kalau sampling, apakah itu ada biaya khusus atau sudah diinkludkan kalau di NR? Nah, kalau untuk sampling itu sebenarnya tergantung produk atau komposisi apa yang mau digunakan. Kadang kan ada customer itu melihat produk yang trennya dari luar negeri. Nah, itu bahannya sendiri itu belum masuk di Indonesia. Sehingga kan kita harus order bahannya itu kan di luar negeri. Nah, biasanya dengan case yang seperti itu pasti ada biayanya, Mas. Ada biaya untuk membeli bahannya ya, karena kan bahannya sendiri kan impor dari luar negeri, kan harus kita datangkan ke Indonesia. Nah, terus kalau misalnya untuk komposisi yang sudah ada di tempat kita, biasanya itu untuk sampling, biaya sampling itu nggak mahal sih Mas, mulai dari 50.000 aja. Itu bisa revisi sampai 2 kali. Oh, ini yang sudah ada nih ya barangnya ya, kecuali yang belum ada nih harus ambil beberapa. Itu ya, itu lebih mahal lah ya. Iya, lebih mahal untuk biayanya. Nah, kadang-kadang di NR sendiri juga ada promo Mas. Jadi contoh kayak di Desember ini kita tuh kan lagi ada promo ya, biaya BPOM itu lagi diskon besar-besaran. Terus kan selain BPOM kan sebenarnya salah satu legalitas yang sudah mulai wajib sekarang adakah halal. Halal, iya. Nah, itu di Desember ini kita sudah gratiskan untuk halalnya, tapi hanya di Desember aja, gitu. Sekarang berapa sih yang sudah kerjasama dengan NR? Brandnya kurang lebih 700 brand. untuk brand 700, kalau produk sekitar 2000. 2.400-an, 2.400 per Iya. produk ya. Sudah mulai besar ya? Iya benar. Dari yang kecil? Dari yang kecil, dari yang 50, sekarang sudah bertumbuh sampai puluhan ribu per bulannya, bahkan ada yang ratusan ribu. Pernah nggak sih dapat gosip-gosip yang nggak? Iya, pernah lah Mas. Pasti kan orang pikir, ini kok produknya bagus, cepet banget begini, jangan-jangan ada merkuncrit gitu kan. Sampai kita bilang, oh ya udah diujikan aja sendiri, nggak apa-apa gitu. Sudah Mas, banyak yang gosip-gosip seperti itu pasti ada. Waktu diperiksa BPOM pertama bagaimana aja? Karena kita nih tidak menyalahi aturan, ya santai aja Mas. Sampai saya bilang, Bu kalau bisa DNR 6 bulan sekali ya didatangi. Karena kan kalau misalnya sampai ada BPOM yang datang, itu kan sampai kebersihan, sampai ketertiban karyawan itu benar-benar dipantau Mas. Jadi kan biasanya aku sama Koko di pabrik ini kan salah satu orang yang cerewet nih sama anak-anak. Cerewetnya itu nggak yang gimana-gimana Mas, cuman masalah kebersihan, tata letak. Nah kadang-kadang kan namanya anak-anak mungkin sudah capek, jadi lupa nih ya kan, sembarangan. Nah pas BPOM datang, ya bener itu salah satu yang dibahas sama BPOM gitu. Higienis ya? Higienis ya. Itu ya. Oke. Ke depan ini ya, perkembangan perusahaan ini mau bangun pabrik lagi atau gimana? Kok? Ya, masih ada yang mau dikerjakan sih Mas, tapi ya masih di dunia farmasi. Kosmetik ini kan masih farmasi. Mungkin yang saya spill ya mulai minuman juga, mungkin mau masuk obat-obatan di tahun depan. Ya semoga secepatnya sih kita juga itu. Itu nanti dibedakan ya berarti ya? Oh pasti. Produksinya ya. Berbeda. Karena untuk standarnya juga berbeda antara kosmetik dengan obat, dengan minuman pun berbeda. Jadi kita harus nggak bisa menyamakan, beda-beda seperti itu. Saya kira satu rumah ini kemudian bisa dibagi, enggak ya? Beda gedung Beda, sih, beda gedung. harus beda gedung, iya. Beda standar sih Mas. Karena kan kalau nanti apalagi kita nanti kalau sudah melangkah ke obat,
masalah pendinginannya pun juga akan berbeda dengan ruangan biasa seperti itu. Investasinya lebih gede ya gue ya. Iya, lebih pasti lebih besar kalau masuk farmasi. Termasuk pengepekan itu kan biasanya kan ada itu alat yang itu ya. Oh ya, mesin pasti Pak. Cih, ini pesan buat pemula ini ya, pemula yang kepingin maklon ya. Apa ini yang memang mereka harus lakukan? Duitnya pas-pasan kan gitu. Kalau untuk pemula yang mau mengawali bisnis, intinya kalian harus percaya diri, harus mau melangkah dan harus mau mencoba. Jangan pernah putus asa ya. Selagi ada tempat yang mewadahi dan bisa merealisasikan bisa maklon yang minim, boleh dicoba. Oke, ini pengalaman yang sangat luar biasa teman-teman ya. Ini bisa sangat menarik sekali sharing beliau-beliau berdua ya. Dan ini menjadi motivasi kita bersama bahwa kita tidak harus orang memiliki uang yang besar untuk bisa memiliki produk, khususnya kecantikan. Karena di sini ada maklon yang bisa memudahkan teman-teman untuk berusaha. Cukup sekian, bye-bye.